Alvin Yuli dari kelompok 4 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teori sistem dunia. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Bella Natasha, Triputri Ayu, Liana Ayu, Citra Nabila, dan Aldiansa Pratama. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak sih teori sistem dunia itu apa? Siapa sih yang menciptakan teori sistem dunia ini? Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Simak videonya baik-baik. Immanuel Walser menciptakan teori pembangunan yang dikenal sebagai teori sistem dunia atau sistem dunia modern. Teori ini muncul pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang disampaikan oleh teori modernisasi dan teori ketergantungan atau dependensia yang dianggap tidak cukup untuk memahami masalah kemiskinan dan pembangunan di negara-negara berkembang. Pada teoritisi, sistem dunia percaya bahwa teori ketergantungan hanya dapat menjelaskan gejala keterbelakangan saja, tetapi tidak dapat menjelaskan gejala pembangunan di negara-negara berkembang. Baik, selanjutnya ada pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aldi. Selanjutnya pembahasan. Teori sistem dunia dirujuk oleh Wallerstein terbagi menjadi 3, yaitu sekolah analis, Marx, dan teori ketergantungan atau dependensi teori. Yang pertama, sekolah analis yang diwakili oleh Fernand Braudel mengenai pendekatan kesejarahan atau historical approach. Wallerstein mengambil gagasan Braudel perihal la longue atau long term yang dimana fokus pada kawasan geokologis sebagai unit analisis sejarah pedesaan dan keyakinan pada material empiris dari Braudel. Dampak analis ini bagi Wallerstein terletak pada level metodologis. Yang kedua, dari Marx. Wallerstein belajar bahwa yang pertama, realitas fundamental konflik sosial berbasis pada kelompok manusia. Kedua, konsen dengan totalitas yang relevan. Ketiga, hakikat transiter, bentuk-bentuk sosial dan teori-teori tantangannya. Yang keempat, sentralitas proses akumulasi yang menghasilkan perjuangan kelas secara kompetitif. Dan yang kelima, dialektika gerak melalui konflik dan kontradiksi. Yang ketiga, teori ketergantungan atau dependency teori. Dari teori ini, Wallerstein menjelaskan pandangan neo-Marxis mengenai proses pembangunan. Teori dependensia memahami periperi dengan cara melihat relasi pusat pinggiran yang tumbuh di kawasan periferal seperti Amerika Latin. Dari sanalah kritik terhadap kapitalisme global sekarang ini dapat berkembang. Teori turunan. Teori ini membagi dunia secara geografis menjadi 3 kelompok. Menurut Wallerstein 1974, yaitu pertama kategori inti atau kelompok pusat, di mana terdapat pusat-pusat kekuasaan, kekayaan industri, dan pusat pengaruh politik dunia. Negara-negara ini secara kuat mempengaruhi dan memaksakan aturan-aturan tatanan dunia. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Kedua, semi-periperi atau kelompok antara, di mana merupakan percampuran antara sifat-sifat dari negara-negara inti, seperti perindustrian, kekuatan ekspor, dan kesejahteraan, serta sifat kategori periperi seperti kemiskinan, kerentanan terhadap pengaruh keputusan asing, dan kepercayaan pada produk pokok. Dalam kelompok ini adalah kelompok yang paling penuh pergolakan, di mana anggotanya paling sering mengalami naik turun dalam hierarki dunia. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Asia Timur, Amerika Latin, dan negara pecahan Uni Soviet. Ketiga, periperi atau kelompok pinggiran, yang merupakan negara-negara terbelakang dalam sistem dunia. Kelompok ini hanya menyediakan bahan baku mentah bagi industri maju. Kelompok ini hidup dalam situasi kehidupan yang menyedihkan, kemiskinan, dan prospek pembangunan masa depan yang suram. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini antara lain mayoritas negara-negara di Afrika. Kekurangan teori. Menurut teori sistem dunia modern hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan divisi tenaga kerja tunggal dan sistem budaya yang berbeda, yang membentuk hierarki internasional melalui perjuangan negara dan kelas yang terus berlanjut.
Dengan kata lain, kemajuan yang dicapai di pusat wilayah secara substansial sama-sama menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan di pinggiran negara-negara. Negara-negara pinggiran berada dalam pusaran atau siklus keterbelakangan. Hierarki ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Kekuatan teori. Kekuatan teori sistem dunia pada skala global yaitu 1. Teori sistem dunia telah mengarahkan para peneliti untuk memahami dinamika global. Wallerstein mengeksplorasi dampak kemunduran sistem ekonomi kapitalis global pada abad ke-17, yang mendorong terbentuknya 3 wilayah ekonomi politik dunia, yaitu inti, semi-periferal, dan periferal. Teori ini juga mengkaji bagaimana konsentrasi atau penyebaran kekuasaan di wilayah inti mempengaruhi pola kolonisasi dan dekolonisasi di wilayah periferal. Yang kedua, dalam kajiannya, teori sistem dunia selalu menggunakan pendekatan analisis sejarah jangka panjang. Tidak hanya mengamati gejala sosial, tapi juga menganalisis pola dan siklus panjang yang dapat berlangsung lebih dari 1 abad. Wallerstein mempelajari siklus kemunduran sistem dunia dari 1450 hingga 1750. Bergesen dan Schoenberg meneliti 3 gelombang kolonialisme dari 1415 hingga sekarang, dan mengidentifikasi pola yang menunjukkan dampak kolonialisme yang lebih singkat dan kurang merusak. Yang terakhir, yaitu data sosial yang saat ini tersedia, umumnya berskala nasional, dianggap kurang memadai untuk mendukung penelitian berbasis teori sistem dunia. Hal ini menciptakan kebutuhan akan data baru berskala global. Contohnya, Henige 1970 mengumpulkan data tentang daftar dan jumlah koloni yang didirikan dan berakhir dari tahun 1415 hingga 1969. Secara keseluruhan, teori sistem dunia memberikan kontribusi penting, yaitu memformulasikan agenda penelitian baru yang fokus pada dinamika sistem dunia dan menekankan pentingnya mengamati perubahan jangka panjang dari setiap gejala sosial yang bersifat global. Selanjutnya ada kritik pada teori. Sejak pertengahan tahun 1970-an, para kritikus teori sistem dunia yang dipelopori oleh Zeitlin pada tahun 1984 mengemukakan beberapa kritik. Yang pertama, perspektif sistem dunia dianggap terlalu mengagungkan konsep dunia yang gemerlap dan nyata, sehingga hampir mengabaikan rincian sejarah perkembangan pada tingkat nasional. Yang kedua, perspektif ini cenderung lebih menekankan pada analisis stratifikasinya dan mengesampingkan analisis kelas. Kaum Marxis juga mengkritik sistem dunia dengan memberikan perhatian yang tidak memadai pada hubungan antar kelas sosial. Penutup. Teori sistem dunia oleh Immanuel Wallerstein memberikan perspektif yang luas dalam memahami struktur dan dinamika pembangunan di tingkat global. Dengan menganalisis dunia sebagai satu unit, teori ini membagi dunia menjadi 3 kategori hierarkis, inti, semi-periferi, dan periferi. Pembagian ini menunjukkan bagaimana negara-negara dalam sistem kapitalis global saling terhubung melalui hubungan ekonomi dan politik yang menghasilkan ketergantungan serta ketimpangan yang terus berlanjut. Teori ini mengajukan pemahaman bahwa ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan secara global adalah hasil dari proses akumulasi kapital yang bersejarah dan kompleks. Teori ini membantu memperkaya pemahaman mengenai pembangunan dan mendorong analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena sosial ekonomi di tingkat global. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you.